warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Eds Munarif, dari Forum News Network. Saya yakin banyak di antara Anda semua itu yang penasaran ya dengan perkembangan terbaru di politik Indonesia ini, khususnya berkaitan dengan posisi Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Ada apa ini kok Erlangga Hartarto ini nasibnya ini terkesan sekarang seperti berbalik 180 derajat. Ini dari satu figur partai pendukung pemerintah, partai yang berkuasa, dan juga dia menjadi seorang penguasa, menjadi Menko. Ini kan salah satu tangan kanan Presiden Jokowi. Kok sekarang ini nasibnya jadi terancam ya. Dia terancam di kudeta dan juga kemungkinan juga akan menghadapi persoalan pidana karena Erlangga Hartarto ini kan hari Senin lalu diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan dia itu diperiksa cukup lama nih, 12 jam. Dan ada 46 pertanyaan ini ya. Ini kalau sampai 12 jam ya dan ditanya 46 pertanyaan ini karena dia datang di pagi hari, mulai diperiksa itu jam 9 pagi dan baru selesai itu jam 9 malam. Ini ya pemeriksaan yang serius, bukan pemeriksaan yang ecek-ecek, bukan pro forma saja. Ini kan ini beda sekali kan dengan waktu salah satu anggota kabinet juga yakni Menpora Dito Aryo Tejo. Yang ini kebetulan juga politisi Golkar dan pernah disebut-sebut sebagai staf khusus dari Menko Perekonomian, tapi belakangan dia membantah, dia menyebutnya bahwa dia bukan staf khusus dari Erlangga Hartarto, tapi dia ada semacam anggota tim ahli sajalah gitu, yang tidak digaji dan tidak masuk dalam struktur jadi salah satu struktur di kementerian di Kemenko itu. Ini kan dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung ini berkaitan dengan penerimaan dana maklar kasus untuk kasus BTS di Kominfo ya. Pada waktu itu Dito itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung juga, tapi ini dia waktu itu dia hanya diperiksa itu selama 2 jam, padahal katanya ada 24 pertanyaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung terhadap Dito ini ya. Jadi kalau kita bandingkan ini itu menunjukkan betapa seriusnya apa yang terjadi pada Erlangga Hartarto, itu kita bisa perbandingan seperti ini ya. Erlangga Hartarto itu diperiksa 12 jam dan untuk menjawab 46 pertanyaan. Kalau kita bagi rata-rata itu jadi Erlangga itu membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit setiap menjawab pertanyaan. Sementara Dito itu ya rata-rata jawabannya itu hanya 5 menit. Itu kalau betul-betul 2 jam itu diperiksa betul ya. Kalau kemudian ternyata itu yang setengah jam lebih, misalnya itu hanya untuk soal proses administrasi, termasuk mengisi biodata dan sebagainya, ya waktunya lebih singkat. Jadi Dito itu kalau katakanlah 2 jam gitu ya, dia diperiksa untuk menjawab 24 pertanyaan itu, ya rata-rata dia hanya membutuhkan waktu 5 menit. Jadi hanya sekitar sepertiga atau seperempatnya dari waktu yang dibutuhkan oleh Erlangga Hartarto untuk menjawab satu pertanyaan oleh tim penyelidik dari Kejaksaan Agung. Di media sosial pemeriksaan dari Dito itu dijadikan bahan bercandaan gitu karena singkatnya waktu pemeriksaan Dito waktu itu katanya ada yang nyebut ini kelihatannya Dito tidak tidak diperiksa, tapi dia cuma hanya diberi soal multiple choice gitu, hanya memilih A, B atau C, D, D, atau bahkan ada yang menyebut ini jangan-jangan dia cuma pilihannya 2 yes or no saja. Artinya apa? Pemeriksaan Erlangga Hartarto itu sangat serius dan kemudian Kejaksaan menyatakan Erlangga itu diperiksa dalam kaitan dugaan tidak pidana korupsi ekspor minyak goreng, sementara pada Dito Aryo Tejo itu ya waktu itu media dan publik juga bertanya-tanya karena Kejaksaan Agung menyatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan soal korupsi di BTS, dan kalau toh nanti katakanlah memang ada dugaan itu penerimaan suap itu ya tempus delicti-nya itu berbeda dengan kasus BTS. Jadi waktu itu seperti itu jawaban dari Kejaksaan Agung. Nah, bagaimana dengan Erlangga? Erlangga ini kan diperiksa dalam kaitannya penyelidikan atas perkara dugaan
korupsi izin ekspor minyak sawit mentah CPO itu dan turunannya itu minyak goreng itu pada periode 2021-2022. Jadi pada waktu itu kasusnya adalah penyalahgunaan kuota DMO atau Domestic Market Obligation atau kewajiban menjual produknya itu di dalam negeri. Sudah ada mereka yang para pelakunya ini yang sudah divonis hukuman ya pada waktu sebelumnya ya. Nah sekarang ini adalah babak baru lagi dari pemeriksaan itu. Karena ini sekarang ini Kejaksaan Agung itu sudah menetapkan korporasi sebagai tersangka. Kalau sebelumnya waktu itu adalah para eksekutifnya, ada komisaris, ada general manager yang ditetapkan jadi tersangka. Sekarang ini korporasinya yang dijadikan tersangka dan Kejaksaan Agung itu sudah menetapkan raksasa grup bisnis sawit yakni Wilmar, Musim Mas dan Permata Hijau sebagai tersangka dugaan merugikan negara sebesar 6,47 triliun akibat kasus itu ya. Tapi kerugian ini bukan dugaan lagi ya, karena ini kan kerugian ini berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ini sudah inkrah itu ya, dan itu kata Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Ketut Sumendana. Ya ini karena setelah putusan inkrah tadi Mahkamah Agung menyatakan ada kerugian 6,47 triliun itu, kemudian dikembangkan perkaranya ya. Jadi dari situ Mahkamah Agung sudah menetapkan putusan itu inkrah bahwa putusan pengadilan aksi dari ketiga korporasi tersebut terkait kasus korupsi itu dari sebelumnya yang saya sebut tadi ada pejabat pemerintah dan ada para eksekutif di perusahaan kan sudah menetapkan 5 orang terdakwa, yakni Indra Sari Wisnuwardana, itu Dirjen waktu itu Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, kemudian terdakwa dari waktu itu Pierre T. Togar Sitanggang, ini General Manager bagian General Affair di Musim Mas, PT Musim Mas, kemudian Master Parulian Tumanggor, ini Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Stanley Ma ini Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group ya. Dan kemudian ada lagi namanya Lin Chin Wei atau nama Indonesianya Wei Binanto Halim Jati. Ini disebutnya sebagai pihak swasta, tapi dia ini kalau tidak salah dia ini adalah konsultan di Kementerian Perdagangan dan juga di Kementerian Perekonomian dan Kemenko Perekonomian ini yang di posnya diisi oleh Airlangga Hartarto. Jadi ini kasus serius karena sudah ada yang dijadikan jadi yang sudah divonis, sudah inkrah gitu ya. Kalau kemarin pada kasus Dito itu kasusnya tampaknya tidak akan berlanjut karena seperti saya sebut tadi kita Kejaksaan Agung itu tempus deliknya itu berbeda. Ini pada kasus Erlangga ini saya kira ini sangat serius berbeda. Ini kasusnya kasus korupsi gitu ya. Sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung inkrah. Nah, tentu sekarang kembali pada pertanyaan semula tadi, mengapa kok Airlangga Hartarto itu terkesan itu memang tengah dibidik jadi target ini? Sebab kan bersamaan dengan pemeriksaan Airlangga Hartarto itu sekarang sedang berlangsung itu prahara di internal Partai Golkar. Airlangga Hartarto itu terancam dikudeta. Bahkan banyak menyebut ini sih kalau sudah Pak Luhut Panjaitan yang turun tangan ini sudah bukan lagi terancam dikudeta, ini katanya hampir dipastikan Airlangga Hartarto itu bakal terjengkang dari kursi di Ketua Umum Partai Golkar. Artinya apa? Kalau kemudian pembelaan dari internal Golkar tidak cukup kuat ya Airlangga Hartarto itu bakal pasti akan terjengkang dari kursi Ketua Umum. Dia dikudeta. Tapi kalau kemudian dengan dia diperiksa dan kemudian dijadikan tersangka, ya kasusnya itu apalagi langsung ditahan ya kasusnya nanti akan sama dengan Johnny G. Plate. Dia dicopot dari Menkominfo, kemudian dia juga dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen Partai Nasdem. Jadi kira-kira nasibnya Erlangga juga akan sama seperti itu. Jadi apalagi kan seperti tadi bukan hanya Pak Luhut yang bersiap dia mengkudeta dia menjadi ketua umum itu. Kalau Pak Luhut menyatakan pokoknya dia siap jadi ketua umum asal jangan berantem dengan Airlangga Hartarto. Ini kan ya nggak mungkin. Mana ada orang dengan sukarela dikudeta gitu ya. Selain Pak Luhut maksud saya, itu kan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga sudah menyatakan dia siap jadi ketua umum
Partai Golkar. Jadi ini dua nama ini kan pasti mengingatkan pada Anda tentang operasi-operasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, dan juga kemudian setelah gagal menjadi isunya penundaan pemilu. Ini Luhut dan Bahlil ini dua figur yang waktu itu paling getol bersuara soal itu. Dan dua-duanya itu punya alasan yang sama, yakni alasan elektabilitas Golkar yang sekarang ini sedang hancur-hancuran itu. Bahkan Bahlil itu menyebutnya sekarang posisi Golkar itu sudah lampu kuning. Itu ketika dia bertemu dengan para pimpinan media massa pada waktu itu, dia menyebutkan begini, dari sebelumnya itu elektabilitas Partai Golkar itu dari 2 digit, sekarang menjadi 1 digit. 6% pula kata dia. Padahal dulu dalam survei tahun 2019 itu 10%. Tapi kan kemudian dapatnya pada pemilu itu 13%. Ini ketika dia bertemu dengan pemimpin media massa pada hari Sabtu ya, akhir pekan lalu. Bahlil mengaku heran dengan turunnya elektabilitas Partai Golkar itu. Padahal kata dia elektabilitas PDIP dan Partai Gerindra sebagai pendukung Presiden Joko Widodo naik signifikan gitu ya. Jadi ini sama-sama mendukung Pak Joko Widodo, kok yang dua naik, yang satu turun kan. Jadi padahal dia bilang harusnya sebagai, kalau dia bicara kalau Golkar ini sebagai 3 partai besar, ya Golkar harus ikut naik karena sama-sama mendukung Pak Jokowi. Karena itu Bahlil menilai ini pasti ada yang salah dengan manajemen Partai Golkar. Dan salah satu alasan elektabilitas Partai Beringin itu turun, kata dia, karena Erlangga Hartarto itu tidak pernah turun ke lapangan. Ini kata dia dalam pandangan teman-teman yang menyampaikan ke dia ya, katanya dalam pandangan teman-teman yang menyampaikan ke saya, memang demikian. Erlangga kurang turun ke lapangan. Kalau dia turun, nggak begini hasilnya Golkar. Ini kan miris juga ini, kata Bahlil ini. Argumen yang sama itu juga sebelumnya sudah dikemukakan oleh Pak Luhut, itu elektabilitas Golkar itu sangat rendah. Dan kalau Pak Luhut ini bukan hanya mengutip survei, tapi dia mengaku dia punya big data yang menyebutkan memang angkanya seperti itu. Nah, menurut Luhut, tapi kalau menurut Luhut itu elektabilitas dari Partai Golkar yang terus anjlok itu yang nggak cukup hanya ditangisi, itu harus bergerak cepat dilakukan penyelamatan. Artinya ya tadi itu dengan diambil alih posisi ketua umum dari tangan Erlangga. Nah ini kalau berdasarkan hasil dari survei, saya baca survei ini karena mereka semua mengutip survei ya. Ya. Kalau posisi saya survei itu skeptis melihatnya. Ini survei yang saya kutip dari Litbang Kompas pada tanggal 29 sampai 10 Mei ya 2023. Golkar itu masih sekarang ini menempati urutan keempat. Elektabilitasnya 7,3%. Jadi ini tapi walaupun 7,3% memang jauh dari PDIP yang disebutkan meraup 23,3%, Gerindra 18,6%, bahkan Partai Demokrat ini yang menjadi partai oposisi itu elektabilitasnya lebih tinggi dari Golkar ya, 8%. Karena itu Luhut kembali lagi, dia selain wawancara dengan Rossi, dia juga ketika di Bali kepada media juga dia menyatakan bahwa dia bersedia menggantikan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar jika banyak kader yang mendukung. Dia sih mengakui bahwa memang sekarang ini, selama ini kata dia banyak sekali sejumlah kader senior Golkar yang sudah menemuinya gitu ya. Para kader senior tuh berkali-kali mendatanginya di kantor dia. Kendati sudah didatangi berkali-kali dan mengaku siap untuk menjadi ketua umum Partai Golkar, ya Pak Luhut katanya tidak mengaku, dia tidak mau campur tangan urusan internal Partai Golkar. Kata dia, Erlangga itu teman baik saya nggak ada masalah, sorry, biarin saja mekanisme mereka jalan. Saya sih nunggu aja, nggak ada kepentingan yang begitu serius, kata dia. Dan yang menarik itu, Pak Luhut itu juga sempat menyatakan bahwa kalau dia yang terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, ya 86 kursi Golkar itu sudah pasti di tangan, itu kata dia gitu. Ini penting ini ya untuk memberikan garansi, karena kan sekarang ini dengan elektabilitas Partai Golkar yang terus anjlok itu kan yang bikin risau itu adalah para calon anggota legislatif ya. Kalau turun terus ya berarti kan mereka tidak akan dapat kursi. Sekarang ini Golkar itu punya 85 kursi di parlemen ya. Suara di pemilu, suara secara nasional memang dia nomor 3 di bawah PDIP dan Gerindra. Tetapi untuk kursi di parlemen itu dia nomor 2 di bawah PDIP dan di atas Gerindra yang hanya punya 78
kursi. Jadi kalau Pak Luhut menyatakan 86 kursi di tangan, ya itu berarti aman. Dan kalau gitu ya lebih baik pilih Pak Luhut dong kalau Pak Erlangga nggak bisa jamin seperti itu. Soal elektabilitas inilah yang kemudian tampaknya menjadi justifikasi untuk mendongkel Erlangga Hartarto. Sebelumnya kita tahu ya Dewan Pakar, salah satu anggota Dewan Pakar dari Partai Golkar, Ridwan Hisam, ini yang bikin heboh pertama kali soal Munaslup itu kan dia menyatakan bahwa Dewan Pakar pada waktu itu untuk merekomendasikan ada Munaslup karena waktu itu alasannya bukan soal elektabilitas tapi lebih pada karena Erlangga Hartarto tidak segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan siapa yang akan diusung calon wakil presidennya serta membentuk partai koalisi. Nah, itu kata dia itu berarti Erlangga tidak memenuhi amanat Rakernas yang mengamanatkan dia harus menjadi calon presiden gitu ya. Tapi kemudian kan kita tahu pernyataan Ridwan Hisap itu dibantah, bahkan dibantah oleh Ketua Dewan Pakar Agung Laksono yang rapat itu berlangsung di kediaman dari Agung Laksono, dan pada waktu itu memang surat resmi dari Dewan Pakar itu yang menyebut ada 3 hal ya. Tadi segera mendorong Erlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai capres dan siapa yang menjadi cawapresnya. Kedua, sebelum bulan Agustus itu membentuk partai koalisi, dan kemudian Erlangga Hartarto segera turun ke lapangan untuk menaikkan elektabilitasnya itu. Nah, tapi kemudian pertanyaan buat kita, kalau sekarang itu yang menjadi justifikasi itu adalah elektabilitas, apakah alasan itu ya yang menyebabkan dia kemudian didongkel, bahkan kemudian gara-gara itu dia juga terancam pidana ini dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng, dalam soal kebijakan ini pasti Erlangga ya. Bagaimanapun juga kan ini ya, Erlangga Hartarto itu adalah ketua umum partai politik pendukung Presiden Jokowi. Dan dia ini dulu termasuk dalam jajaran menteri yang pertama kali menyuarakan kata ada aspirasi untuk melakukan penundaan pemilu pada waktu itu atau memperpanjang jabatan Pak Jokowi deh. Pada waktu itu kan dia mengaku bahwa ketika dia bertemu dengan petani sawit ini di Riau ya, itu yang pertama kali muncul seperti itu ya. Dan ini ya dia memang termasuk dalam deretan para pejabat yang mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Nah, sudah begitu posisinya Erlangga, kenapa ya kok dia masih mau disingkirkan, bahkan ini mau dipidanakan, ini kasus pidananya dihidupkan kan. Ini beda loh dengan ketua umum partai lain yang sesungguhnya juga punya masalah pidana, masalah korupsi, tapi kok aman-aman saja. Kita ingat kan bocoran dari Profesor Denny Indrayana, mantan wakil Menteri Hukum dan HAM, yang dia mengaku dia mendapat info dari seorang menteri senior bahwa ketua KPK itu datang kepada Pak Menteri senior itu, dia kemudian curhat menyatakan bahwa sesungguhnya mereka sudah menetapkan sprindik terhadap 4 orang ketua umum partai politik, tapi sampai sekarang itu belum diizinkan oleh Presiden Jokowi. Nah, kenapa kok kemudian dalam kasus Erlangga ini kelihatannya Pak Jokowi santai-santai saja, dan bahkan ketika ditanya oleh wartawan Pak Jokowi menyatakan ya itu ikuti saja proses hukum. Itu kan artinya bahasa ini jadi mengingatnya ya silakan aja dilanjut gitu. Kita ingat ini pada waktu kasus Johnny G Plate, sikap dari Pak Jokowi juga menyatakan begitu. Ya silakan itu dilanjut. Ini beda kasusnya kalau dengan Dito, ini belum ada pernyataan yang seperti ini dari Pak Jokowi. Apakah karena Erlangga ini mulai balelong sehingga kemudian ya dia ditersangkakan gitu? Kan kita kemarin mendengar juga Tempo menyebutkan dia diam-diam bahwa Erlangga itu sudah bertemu dengan calon presiden dari koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan ya. Saya cek katanya memang iya betul ada pertemuan semacam itu, dan yang terbuka di publik kan kita masih ingat ada 3 orang elit Partai Golkar yang hadir dalam deklarasi, mohon maaf, bukan deklarasi, dalam apel siaga perubahan Partai Nasdem yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, pada waktu itu disebut sebagai sahabat-sahabat dari Partai Golkar. Dan waktu itu juga saya menyatakan bahwa ini nggak mungkin 3 orang ini datang kalau tidak ada blessing dari Erlangga Hartarto. Tapi pertanyaan saya juga pada waktu itu, kalau Erlangga Hartarto memberi blessing mereka ini bertiga datang ke GBK, apakah ini juga atas restu dari Pak Joko Widodo juga gitu? Dan dengan peristiwa yang terbaru ini kelihatannya berarti waktu itu tidak ada restu dari Presiden Jokowi. Bahkan
saya dengar kan ini Rizal Malarangeng salah satu yang hadir itu, dia sekarang ini menjadi komisaris di PT Telkom, kabarnya juga dia terancam akan dicopot karena sebagai alasannya karena sebagai komisaris dari BUMN seharusnya tidak boleh hadir dalam kegiatan sebuah partai politik gitu. Nah, sebelum bertemu dengan Anies ini kan juga Erlangga Hartarto itu juga sempat bertemu dengan Yusuf Kala. Ini mantan Wapres Yusuf Kala, dan dia ini juga pernah menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi kan kita tahu bahwa Yusuf Kala itu adalah dalam faksi Golkar yang mendukung Anies Baswedan. Tapi pada waktu itu pertemuannya terbuka kok ya, Erlangga Hartarto dengan Pak Yusuf Kala itu, dan bukan hanya Erlangga yang bertemu dengan Pak Yusuf Kala itu, kalau nggak salah Prabowo juga bertemu kok gitu. Cuma memang ada beda ini antara Prabowo dengan Pak Erlangga Hartarto itu. Kelihatannya kalau Pak Prabowo itu semua itu dalam koridor Presiden Jokowi. Bahkan soal calon wakil presidennya kan dia sendiri menyatakan itu bahwa akan dikonsultasikan dengan Pak Jokowi. Dan jauh-jauh sebelumnya kita ingat bagaimana ketika Pak Prabowo ditanya oleh Pak Jokowi, bocoran dari Pandana Baban, pada waktu itu tanya apakah dia akan maju pada Pilpres 2024, dan pada waktu itu Pak Prabowo hanya menyatakan bahwa hanya jika atas izin Pak Presiden Jokowi. Ini beda dengan Erlangga, beda dengan Erick Thohir, dan beda dengan Sandiaga Uno yang waktu itu menjawab tegas ya mereka akan maju gitu ya. Jadi ya kita bisa simpulkan ini berarti diduga ini Erlangga ini memang mulai Erlangga sudah balelo, dan tanda-tandanya sebenarnya kalau dia sudah mulai rada balelo gitu kita menyebutnya itu kan kita di KIB ya, koalisi dia masih di Golkar, masih di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu kan. Pada waktu itu di situ Koalisi Indonesia Bersatu itu ada Golkar, ada P3, ada PAN. Dua partai ini yakni PAN dan P3 tegas akan mengusung Ganjar Pranowo. Ini sesuai dengan garisnya Pak Jokowi pada waktu itu sebelum Ganjar Pranowo diambil alih oleh PDIP. Tapi Golkar ini satu-satunya yang bertahan bahwa tidak, yang harus menjadi calon presidennya adalah Partai Golkar. Ini kan sebenarnya juga ini sudah mulai rada-rada balelo ya, tapi belum terlalu frontal lah pada waktu itu. Saya pikir sekarang ini apa yang menimpa dari Erlangga Hartarto itu ada dua kepentingan yang bertemu. Ya, kepentingan pertama ini internal Golkar. Elektabilitas yang rendah ini membuat internal Golkar bergolak ya. Ya karena itu tadi bahaya ini buat para caleg-calegnya. Sementara ketika dia akhirnya ketemu dengan Anies Baswedan, nah ini menurut saya Erlangga Hartarto itu sudah melanggar garis tegas yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Ini dosa besar, ini bukan hanya big tabu tapi dosa besar bagi Jokowi. Erlangga sudah melakukan dosa besar di mata Jokowi karena bertemu dengan Anies Baswedan. Jadilah alasan pendongkelan Erlangga itu sudah sangat lengkap. Ada masalah internal sebagai justifikasi, dan ada dosa besar bertemu dengan Anies Baswedan. Ya begitulah risiko dari politik di era sekarang ini ya. Jadi nasibnya Erlangga ini kira-kira mungkin hampir sama nanti dengan Johnny G. Plate, tapi lebih besar tragedinya, lebih dramatis lah saya kira ya, sebagai sebuah kisah politik karena apa, dia ini kalau dia nanti itu jadi pesakitan ya dipastikan dia dicopot dari kabinet, plus tanpa perlu ada susah payah dia akan didongkel dari posisinya ketua umum Golkar. Jadi tinggal dilaksanakan Munaslup, itu tinggal pengesahan saja, tidak perlu ada perdebatan lagi, karena tentu saja pasti para pendukung dari Erlangga Hartarto juga sudah tidak bisa berkilah lagi kalau kemudian Erlangga Hartarto menjadi tersangka dan kemudian ditahan gitu ya. Ini kalau kalau ini semua terwujud, saya kira ini dunia politik Erlangga Hartarto itu benar-benar itu sedang terbalik 180 derajat ya, dari partai penguasa, dari seorang pejabat di pemerintahan Jokowi tiba-tiba dicopot semua jabatannya dan menjadi sekarang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Itu nanti kalau Kejaksaan Agung betul-betul mewujudkan itu ya. Nah, kalau Erlangga itu terjungkal, ini saya kira korbannya pasti bukan hanya dia sendirian. Dia pasti akan membawa gerbong dia di Golkar, yang juga itu pasti akan ikut terjungkal dan tersingkir bersama dia. Ini yang saya kira yang akan langsung terasa itu nanti soal pencalekan. Kan sekarang ini daftar calon tetap belum ditetapkan ya. Ini kan baru sampai kalau nggak salah November, seingat saya ya, daftar calon tetap itu nanti akan finalnya gitu.
ini dipastikan nama-nama loyalis dari Erlangga Hartarto itu dipastikan akan dicoret dari DJT dan pasti berganti dengan mereka-mereka yang loyal terhadap Luhut Panjaitan. Saya kasih tanda petik loyal ya. Ini loyal itu kalau tiba-tiba kan tidak bisa disebut loyal ya. Kemudian dari kabinet ya kalau kemudian Golkar nanti juga tetap masuk dalam kabinet, masuk gerbong pemenang Pilpres, ya orang-orang Airlangga Hartarto jangan berharap masuk menjadi menteri dalam kabinet nanti ya, kabinetnya kalau memenang Pilpres nanti, kalau misalnya katakanlah Prabowo Subianto yang menang pada pemilu nanti ya, pada Pilpres nanti. Tapi seperti biasa, Golkar ini kan adalah sebuah partai yang politisinya sangat pragmatis dan semuanya ini adalah pemain akrobat yang sudah terlatih. Ini sejak Orde Baru mereka ini sudah terlatih. Jadi kabarnya ini pagi-pagi saya sudah dengar ini banyak sekali orang yang tadinya disebut loyalis Erlangga Hartarto itu sudah lompat ke gerbong Luhut Panjaitan. Jadi kalau mereka lompat ke gerbongnya Pak Luhut Panjaitan ya daftar calon tetapnya mereka itu aman, begitu ya. Bahkan mungkin bisa nambah nih, nambah anak, istri atau kawan-kawannya. Begitulah dunia politik saat ini. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.